Bersama rombongan terbatas, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal dan meresmikan sejumlah infrastruktur. Sesampainya di Bandara Toraja, Presiden langsung meninjau fasilitas terminal bandara tersebut yang pembangunannya telah dimulai pada tahun 2010 dan menelan biaya anggaran sebanyak 800 miliar. Dikenal dengan nama Bandara Buntu Kunik, bandara tersebut memiliki panjang landasan pacu yang dibangun sepanjang 2.000 kali 30 meter yang ditunjukkan untuk pendaratan pesawat ATR 72600. Bandara juga dilengkapi dengan gedung terminal seluas 1.152 meter persegi yang dapat menampung hingga 45.000 penumpang per tahun. Bandara Toraja diharapkan dapat memberikan kemudahan akses mobilitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah sekitar. Bandara ini unik sekali, memotong bukit, 3 bukit, runway-nya sepanjang 2.000 meter. Kita tahu biasanya masyarakat di sini kalau lewat darat mau ke Makassar itu butuh waktu 9 jam. Sekarang tadi saya nyoba dengan ATR 50 menit. Artinya apa? Mobilitas orang, mobilitas barang itu akan ada kecepatan. Bersamaan dengan peresmian Bandara Toraja, Kepala Negara juga meresmikan secara virtual Bandara Pantar yang berlokasi di Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Telah dibangun sejak tahun 2014, Bandar Udara Pantar memiliki lintas pacu sepanjang 900 kali 30 meter dan dilengkapi dengan gedung terminal berkapasitas hingga 35.000 penumpang per tahunnya. Bandara ini juga dibangun sejak 2014 dan sudah selesai, kita operasikan, dilengkapi dengan terminal untuk melayani 35.000 penumpang per tahun, juga sebuah bandara yang sangat penting. Usai melakukan peresmian Bandar Udara Toraja dan Bandar Udara Pantar, Nusa Tenggara Timur, Presiden bersama rombongan terbatas melakukan tinjauan pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan di 2 titik lokasi, yaitu pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Gentengan Kabupaten Tanah Toraja yang diikuti oleh kelompok lansia dan petugas pekerja publik, serta meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kota Makassar yang diikuti oleh 500 guru dengan target 8.000 tenaga pendidik yang akan menerima suntik vaksin. Dalam tinjauannya, Presiden menyatakan melalui upaya vaksinasi tersebut, pemerintah akan melaksanakan uji coba sekolah tatap muka pada bulan Juli secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Program vaksinasi massal kedepannya akan dilaksanakan secara merata dan diharapkan dapat menekan laju penularan virus COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap bahwa proses vaksinasi ini tidak hanya dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, tetapi juga di provinsi yang lain juga saya telah perintahkan untuk secepat-cepatnya, sesegera mungkin melakukan vaksinasi, utamanya kepada para lansia, para pelayan-pelayan publik, petugas-petugas publik, agar proses vaksinasi ini semakin hari semakin cepat dan semakin banyak, sehingga kita harapkan bisa mengurangi laju penularan COVID yang ada di negara kita. Mengakhiri kunjungan kerjanya, Presiden juga mengunjungi dan melakukan peresmian kolam regulasi Nipa-Nipa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kolam regulasi Nipa-Nipa merupakan kolam pengaturan aliran air Sungai Talo dan menjadi upaya pengendalian banjir di Kota Makassar. Telah dibangun sejak tahun 2016, kolam regulasi Nipa-Nipa dibangun di atas lahan dengan luas 83,93 hektar dan mampu menampung 2,74 juta meter kubik volume air. Presiden juga mengatakan, pemerintah kedepannya akan membangun kolam regulasi lain, terutama di daerah Sungai Talo. Sehingga ini bisa mengurangi banjir dari yang sebelumnya kurang lebih 45%. Sangat berfungsi sekali, meskipun masih ada nanti kolam regulasi yang lain yang memang harus dibangun, utamanya ini di Das Talo, sehingga
Kota Makassar kita harapkan dapat bebas dari genangan dan banjir. Priscilia Claudia, Tim Liputan, The ITV.